Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah mengenai akad musyarakah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Intan Kirana sebagai pemateri pertama. Yang kedua saya sendiri, Olivia Fria Maharani sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Vidya Nur Anissa sebagai pemateri ketiga. Yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak-pihak yang terkait. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Zuhaili, musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama penggabungan atau percampuran harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disepakati melalui kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada dasar-dasar hukum akad musyarakah. Dasar hukum akad musyarakah ada berdasarkan ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Fatwa DSN. Yang pertama Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah Sad ayat 24. Yang kedua sunnah atau hadis. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Abu Daud nomor 3383, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah dan merafakannya, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang bersyirkah, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak lainnya, aku keluar dari syirkah tersebut. Adapun hadis dari Al-Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu an bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, beliau bersabda, salam datang wahai saudaraku dan sekutuku. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang ketiga dari Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Yang terakhir ada fatwa DSN tentang akad musyarakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 yang berisi, pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan hal-hal. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, memperhatikan hal-hal juga. Yang ketiga ada objek itu terdiri dari terdapat modal, kerja, keuntungan, biaya operasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya adalah mengenai rukun dan syarat akad musyarakah. Rukun dan syarat akad musyarakah terdiri dari 3. Yang pertama ada ijab qabul. Ijab qabul merupakan pernyataan saling
adanya ijab dan qabul, maka tak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Rukun yang kedua adalah dua pihak yang berangkat harus cakap, hukum, dan balik. Setiap mitra harus saling percaya satu sama lain karena masing-masing mereka merupakan wakil dari yang lain. Rukun yang ketiga adalah objek akad. Objek akad atau yang biasa disebut ma'qud alaih yang mencakup modal atau pekerjaan. Objek kontrak berupa dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat itu jika modal dalam bentuk tunai. Sedangkan mazhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana. Selanjutnya adalah macam-macam akad musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah al-amlak, dan yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Syirkah al-amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada syirkah al-jabr, yang kedua ada syirkah ikhtiyariyah. Syirkah al-jabr merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Sedangkan syirkah ikhtiyariyah adalah suatu bentuk pemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Macam syirkah yang kedua yaitu syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi dan berbagi untuk keuntungan dan risiko. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada syirkah muwafadah, merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah muwafadah, masing-masing mitra harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang kedua adalah syirkah inan, merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Yang ketiga ada syirkah al-amal. Syirkah al-amal adalah kontrak kerjasama dua orang profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Ada syirkah al-wujuh, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Yang kelima adalah syirkah mudharabah, merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai sohibul mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan sebagai mudharib. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri ketiga. Ada aplikasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Sebentar, 1. Praktek pembiayaan musyarakah. Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek.
berkaitan dengan modal. Karena bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan bahwa musyarakah yang digunakan adalah syirkah al-inan. Karena dalam prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam permodalan. Yang kedua, skema aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah. Skemanya bisa dilihat di makalah masing-masing. Dan keterangannya yang pertama, A. Dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Yang B, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang C, hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dan D, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.